Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita kembali bertemu, dianugerahkan Tuhan kembali. Mari saya akan mengajak kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih karena Tuhan masih menganugerahkan kami satu hari lagi. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap kami agar dapat mengerti dan dapat melakukannya juga. Tuhan juga urapilah hamba-Mu yang akan membawakannya. Kiranya Tuhan yang berbicara melalui dia dan berikan hikmat juga. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, pada hari ini bacaan Alkitab terambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema pada hari ini ialah melampaui apa yang kelihatan. Bapak Ibu Saudara, tahun 2022 sudah hampir selesai. Begitu banyak hal yang telah kita alami dalam setahun ini. Sudah 3 tahun kita menjalani kehidupan bersama pandemi. Puji Tuhan, memang semakin ke sini, kita sudah mulai bisa kembali beraktivitas biasa lagi. Meskipun tentunya dengan kebiasaan yang agak berbeda. Suka duka telah kita alami selama ini. Namun tentunya kita bersyukur ya, karena sampai hari ini penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam menjalani keseharian kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, sadarkah bahwa selama kita menjalani kehidupan hingga hari ini, iman dan hati kita masih sering terbawa oleh kondisi yang kita lihat dengan mata kita? Ketika kita melihat keadaan ekonomi yang mulai menipis atau kesehatan yang mulai mengkhawatirkan, tidak sedikit di antara kita yang mulai gelisah, cemas, bahkan ada yang langsung takut, bukan? Menghadapi kondisi yang tidak mudah di depan mata, kita cenderung mencari jalan keluar sesuai pemikiran kita sendiri agar kehidupan kembali nyaman dan mencari suasana yang aman. Itu adalah hal yang wajar terjadi. Namun, apakah sungguh kita mampu jika kita hanya mengandalkan apa yang kita lihat? Pada bacaan kita pada hari ini, dengan menarik dan bahasa yang sederhana, Paulus menjelaskan kepada orang-orang percaya untuk memperhatikan atau mengarahkan hati dan hidup kepada hal-hal yang melampaui segala sesuatu yang bersifat fisikal dan kelihatan, yaitu apa yang tidak kelihatan. Kita dapat melihat dan merasakan hal-hal duniawi seperti uang, gaji, kesenangan, keuntungan, dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang kelihatan, di mana banyak orang mengarahkan hidup mereka kepada hal ini. Orang Kristen pun tidak luput dari hal ini. Namun orang Kristen sejati sungguh percaya kepada Kristus. Tidak hanya menaruhkan hati dan pikirannya hanya kepada apa yang kelihatan di depan matanya. Perhatian dan tujuan kita harus jauh lebih tinggi dan jauh lebih baik daripada mengarahkan hati atau tujuan hidup kepada hal-hal dunia yang sementara dan sia-sia. Kita harus memandang melampaui apa yang kelihatan, yaitu dunia baru yang dijanjikan oleh Kristus, seperti yang telah Paulus lakukan. Jadi, yang dimaksudkan dari perkataan Paulus di sini adalah, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, jangan letakkan hatimu atas semua itu. Jangan jadikan semua itu sebagai tujuan hidupmu. Melainkan, arahkan kepada yang tak kelihatan. Alasannya jelas bahwa yang kelihatan, yaitu dunia ini, adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan, janji Tuhan, adalah kekal. Inilah esensi iman Kristen. Bisa cek di Ibrani 11 ayat pertama ya. Sebab jika kita tidak memiliki iman, tentu tidak mungkin kita dapat percaya kepada Tuhan. Karena dengan berpaling kepada Tuhan,
maka kita pun harus percaya bahwa Ia ada dan percaya juga bahwa Tuhan akan memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu terambil dari Ibrani 11 ayat 6. Meski saat ini kita tidak melihat, namun Kristus yang nyata itu menjanjikan kehidupan kekal bagi orang-orang yang sungguh beriman kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai manusia kita cenderung berjalan menurut apa yang dilihat oleh mata atau apa yang ditangkap oleh panca indera. Sehingga iman kepada apa yang Kristus janjikan mungkin bisa kita sepelekan dan bahkan kita tidak anggap. Karena tidak dapat ditangkap oleh panca indera dan tidak mudah dipahami oleh akal pikiran manusia. Sesungguhnya setiap masalah yang terjadi adalah suatu kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan dan melihat pekerjaannya yang ajaib dinyatakan atas hidup kita. Masalah dan ujian hidup yang kita alami adalah latihan bagi mata rohani kita untuk tetap beriman dan melihat kepada janjinya. Bila kita menyadari betapa besar pengorbanan Yesus sehingga Dia rela mati bagi kita, maka kita tidak akan begitu mudahnya kecewa, menggerutu, dan mengeluh bila berada dalam himpitan persoalan. Seperti kisah Yosua dan Kaleb yang akhirnya dapat memasuki tanah Kanaan karena mereka melihat masalah dengan mata rohani mereka, yaitu iman mereka. Mereka percaya bahwa kuasa Allah yang menyertai lebih besar dari apapun juga. Dan mereka akhirnya dapat memasuki tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara, jika selama ini kita hanya berpatokan pada hal-hal yang kelihatan saja, itu semua karena kita berjalan dengan menggunakan mata jasmani kita saja. Supaya kita mengalami suatu terobosan, marilah kita menggunakan mata rohani kita dan berjalan sesuai dengan iman percaya kita di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita semua menyambut tahun yang baru nanti. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya Tuhan boleh menanamkan firman yang telah kami dengar ini pada hari ini di dalam hati kami masing-masing. Dan Tuhan juga menumbuhkan melalui Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.